Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menganalisis terkait angka partisipasi murni SD dan SMP di Indonesia dalam 3 dekade, yaitu 1994 hingga 2024 dengan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi di sini di latar belakangi terhadap pentingnya peran pendidikan dan juga APM, di mana APM ini sebagai indikator untuk mengukur persentase anak yang sekolah sesuai dengan jenjang usianya. Dan semakin tinggi APM, maka akses pendidikan itu akan semakin baik. Dan di sini di perkembangan APM 1994 hingga 2024 kita menemui bahwa di jenjang tersebut itu ada wajib belajar 9 tahun, kemudian ada pengaruh dari BOS dan lain sebagainya yang bisa berpengaruh terhadap angka APM sendiri. Nah, tantangannya sejauh ini APM itu belum stabil, masih ada ketimpangan, kemudian dampak seperti program pemerintah KIP dan lain sebagainya itu juga belum merata di seluruh daerah, yang mana menurut jurnal yang kami baca itu mempengaruhi angka APM. Dan di sini kita perlu melihat bagaimana pengaruh kebijakan itu terhadap 3 dekade, terutama dalam APM SD dan SMP. Dan di sini kami menganalisis dengan metode dengan tools Wilcoxon Sign Rank Test ini, dengan menghitung data APM yang fluktuatif, kemudian untuk menilai signifikansi perubahan APM dan efektivitas kebijakan. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini pertama ada statistik deskriptif, di mana metode ini itu membantu peneliti untuk mengenali pola dasar data sebelum menganalisis lanjutan. Kemudian selanjutnya ada statistik inferensial, di mana ini digunakan untuk menarik kesimpulan populasi dari sampel melalui estimasi dan juga uji hipotesis. Next. Kemudian ada tipe data. Jadi tipe data di sini ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama ada cross-section data. Jadi data ini dikumpulkan pada satu waktu untuk menggambarkan kondisi objek pada periode yang sama. Kemudian ada time series data, di mana data yang dicatat itu berurutan dari waktu ke waktu untuk melihat pola dan juga tren. Kemudian jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data discrete. Jadi ini merupakan data numerik hasil hitungan yang hanya berupa bilangan bulat tanpa nilai di antaranya. Kemudian ada data kontinu, di mana data ini merupakan hasil pengukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu rentang. Next. Kemudian ada jenis data berdasarkan sumbernya, ada data intern, jadi ini merupakan data yang berasal langsung dari dalam organisasi, seperti data penjualan ataupun data karyawan. Kemudian ada data ekstern, di mana data ini berasal dari luar organisasi, seperti dari laporan BPS ataupun laporan industri. Kemudian jenis data berdasarkan skala pengukurannya, ada data nominal, jadi ini data berbentuk kategori tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Kemudian ada data ordinal, data yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu. Kemudian ada data interval yang sama antar nilai, dan data rasio yang memiliki interval yang sama antar nilai dan dilengkapi dengan 0 absolute. Next. Kemudian ada data primer, jadi ini termasuk ke jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Jadi data primer ini dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui observasi. Kemudian data ekstern ini data yang sudah tersedia seperti buku, jurnal, ataupun laporan instansi. Next. Kemudian ada teknik sampling, jadi metode ini memilih sebagian anggota populasi sebagai sampel ketika seluruh populasi itu sudah tidak dapat dijangkau. Kemudian ada numerical descriptive measures, di mana ini merupakan ukuran statistik yang merangkum karakteristik utama data secara kuantitatif. Contohnya seperti mean, median, range, variance, dan juga skewness. Next. Di sini ada ukuran kecenderungan pusat, jadi ada rata-rata atau mean, jadi ini merupakan nilai rata-rata dari seluruh data. Kemudian ada median, merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, dan ada modus, merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Next. Kemudian ada variabilitas, yang pertama ada range, jadi ini menunjukkan jarak antara nilai tertinggi dan juga terendah. Kemudian ada variance, yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata. Kemudian ada standar deviasi, ini merupakan akar kuadrat dari variance. Next. Kemudian ada kuartil dan juga persentil. Untuk kuartil sendiri merupakan ukuran pemusatan data yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian persentil merupakan ukuran posisi yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dan persentil itu menunjukkan kedudukan suatu nilai dalam skala 1 sampai 100. Next. Kemudian di sini kami menentukan nilai ekspektasi dan juga simpangan baku untuk mengetahui nilai dari Z. Terlebih dahulu dihitung dengan nilai ekspektasi dan juga simpangan baku. Kemudian di sini ada nilai ekspektasi, rumus nilai ekspektasi, dan juga simpangan baku dan menghitung nilai Z. Untuk menghitung nilai Z sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dari kedua data. Kemudian simpangan baku sendiri dengan jumlah data sebanyak N11, maka dapatkan hasil ekspektasi 33 dan simpangan baku 11,25. Next. Terus selanjutnya ada metodologi, itu ada berikut ada flowchart dari penelitian kami. Next. Yang pertama ada studi literatur. Nah, jadi kitab ini tuh peneliti ini mengamati dari berbagai sumber resmi seperti data BPS, jurnal ilmiah, dan juga dokumen kebijakan, penelitian nasional. Lalu kajian literatur ini bisa membantu peneliti untuk memahami konsep APM, konsep pendidikan dasar di Indonesia, dan juga pengaruh kebijakan pemerintah. Lalu ada rumusan masalah di sini disusun untuk mengetahui gimana perubahan dan perbedaan tingkat partisipasi murni selama 3 dekade. Next.
Lalu ada tujuan penelitian di sini untuk memberikan arah yang jelas agar bisa menjawab persoalan soal rumusan masalah yang sebelumnya. Lalu ada pengumpulan dan normalisasi data. Next. Lalu ada metode dan analisis data. Jadi analisis data ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu ada analisis deskriptif untuk melihat pola dan tren. Lalu juga ada analisis inferensial menggunakan Wilcoxon Rank Test karena data BPM ini tidak selalu berdistribusi dengan normal. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Check next. Oke, kita masuk ke teknik sampai dan kualitas data. Pertama kami dapat sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian data kami ambil dari angka partisipasi murni atau APM tahun 94 sampai 2024 di jejak SD dan SMP. Kemudian metode samplingnya kita pakai menggunakan certified multi-stage cluster sampling yang dilakukan oleh Susenas. Kemudian kami bisa menjamin akurasi karena ini dari BPS yang menerapkan metode statistik yang tentunya sangat relevan karena ini melihat bahasa program wajib belajar. Kemudian representasinya data mewakili populasi nasional termasuk karakteristik dan juga karena menggunakan teknik certified stage cluster sampling dan accessibility data mudah diakses karena transparan dan dipublikasikan secara rutin oleh BPS. Saja kita masuk ke rekap data. Ini ada rekap datanya seperti yang tadi range-nya tahun 94 sampai tahun 2024. Next kita masuk ke uji keseragamannya. Di sini diperlihatkan bahwa terdapat beberapa outlier, namun diasumsikan bahwa data tetap dianggap seragam dan tetap dimaksudkan. Selanjutnya kita masuk ke uji kecukupan data dari perhitungan-perhitungan yang ada baik secara manual maupun SPSS. Di sini dilihat bahwa kesimpulannya bahwa datanya cukup. Next saja. Di sini untuk kualitas data. Oke, ini agak menarik ya teman-teman, di mana uh, kita lihat dulu dari p-value-nya. Kalau misalnya di SD memang data tersebut tidak normal karena kurang dari 0,005 dan juga terdapat banyak sekali outlier-nya di situ. Dan yang kedua ini yang SMP letak menariknya karena memang p-value-nya dilihat kalau misalnya itu 0,06 which is sebenarnya itu normal. Tapi karena misalnya kita lihat di chartnya tidak menyebabkan suatu garis lurus dan juga banyak sekali outlier, maka daripada kita mengambil suatu keeroran, maka kami simpulkan bahwa ini termasuk tidak normal juga karena banyak sekali outliernya. Next, kita masuk ke pengembangan data APM ISD tahun 94, 2004, dan 2004, 2014. Kita bisa lihat hipotesisnya di mana terdapat perbedaan yang signifikan dan satunya terdapat perbedaan signifikan. Nah, di sini ada perhitungan datanya di mana T plusnya 58,5, T minusnya 7,5 itu di perhitungan manual. Nah, namun kalau misalnya di yang perhitungan SPSS terdapat perbedaan sebesar 0,5 di mana masih bisa dimaklumkan karena perbedaan perangkat yang digunakan. Jumlah data ada 11, ekspektasi 33, disimpakan bakunya 11,25, di mana Z-nya sama dengan min 2,26, maka H adalah ditolak karena kurang dari min 1,96. Next saja, di sini pengolahan data APMST 2004, 2014, dan juga 2015, 2024. Ini perbedaannya di persentase minusnya di mana ini T66 dan 0, di mana kita pakai T-nya yang 0, di mana menghasilkan Z-nya min 2,93, di mana H0 tetap ditolak. Ini didukung dengan perhitungan SPSS di kiri atas dan juga untuk perhitungan SMP ya kedua SMP sama dengan SD. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan EPL dari NC periode 1994, 2004, kasusnya 2004 sampai 2014, di mana di interpretasi grafik itu tersebut hampir semua garisnya bergerak naik dari sisi kiri 1994 sampai 2004 ke sisi kanan 2004-2014, yaitu menunjukkan kalau ini peningkatan rata-rata APMST itu dari dekade pertama sampai ke dekade kedua, di mana relatif dari angka 92 sampai 93 itu menunjukkan bahwa kasus kecilnya nggak mengubah pola mayoritas, di mana maknanya ini APM mulai terlihat peningkatan karena akses sekolah dasarnya belum merata. Ini faktor pendorongnya biasanya wajib belajar dan juga pembangunan. Next-nya APM SMP dari periode 19 sampai 24 ini, karena periodenya biasanya kita didorong dari layanan SMP terbuka ya, dan juga program BOS SMP, di mana kesimpulannya tersebut menunjukkan keberhasilan peningkatan transisi pendidikan dari SD ke SMP. Next, berikutnya yaitu tentang APMSD periode 2004-2014 dan 2014 sampai 2024, di mana menunjukkan di mana itu grafiknya meningkat sangat tajam karena ada pendidikannya semakin universal, fokus pada kualitas pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya periode SMP periode 2004 sampai 2014 sampai versus 2014 sampai 2024, di mana garisnya meningkat cukup tajam, menunjukkan percepatan
pemerataan pendidikan menengah pertama, di mana sekitar 65-75% menjadi 78-82% pada 2024. Di mana di sini pada waktu itu pembangunan eh, SMP terpencil menurunkan angka putus sekolah dan tekanan pandemi ini nggak menghilangkan tren peningkatan. Oke, jadi berikut kesimpulan dan saran yang kami ajukan. Oke, berikut logbooknya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf tidak ada salah kata. Terima kasih.